Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Bella Riri dengan akhiran NIM 572. Dan pada video saya akan membahas materi tentang pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja yang ada di Indonesia. Baik, kita masuk pada latar belakang. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi di suatu negara. Keberadaan tenaga kerja yang produktif, sehat, dan sejahtera menjadi penentu keberhasilan pembangunan nasional. Definisi upah. Pengertian upah yang paling mendasar dan tidak dapat diselisih adalah bahwa upah merupakan hak pekerja atau buruh dan kewajiban majikan atau pemberi kerja. Selanjutnya, wujud dari upah tersebut bisa dibilang ada berbagai bentuk, yaitu secara umum dapat berbentuk uang atau dalam bentuk lain sebagai penghargaan atau imbalan kerja maupun prestasi yang dilakukan oleh pekerja atau buruh. Dasar hukum pengupahan yang ada di Indonesia. Jadi saya akan menyebutkan beberapa dasar hukum pengupahan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada di Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, yang keempat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017. Yaitu selanjutnya jenis-jenis upah. Yang pertama upah nominal, yang kedua upah nyata, yang ketiga upah hidup, yang keempat upah wajar, yang kelima upah minimum. Dan upah minimum sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten, upah minimum sektoral provinsi, dan juga upah minimum sektoral kabupaten atau kota. Kita lanjut pada definisi jaminan sosial tenaga kerja. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mendefinisikan jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurangnya dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa keselamatan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Terus dasar hukum jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Habis itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia. Terus selanjutnya program jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia. Yang pertama ada jaminan kecelakaan kerja, yang kedua ada jaminan hari tua, yang ketiga ada jaminan pensiun, yang keempat ada jaminan kematian, dan yang kelima ada jaminan kesehatan. Jadi kesimpulannya, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja merupakan dua aspek penting dalam sistem ketenagakerjaan yang saling berkaitan dan berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja. Upah berfungsi sebagai imbalan atau jasa yang diberikan oleh pemberi kerja kepada tenaga kerja. Dan juga jaminan sosial juga berperan sebagai perlindungan dasar bagi pekerja
dari berbagai resiko sosial dan ekonomi. Seperti contohnya kecelakaan kerja, kematian, maupun kehilangan penghasilan akibat pemutusan hubungan kerja. Program jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan menjadi wujud nyata tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang ada di Indonesia. Dengan adanya sistem ini, diharapkan para pekerja dapat memperoleh rasa aman, stabilitas ekonomi, serta meningkatkan semangat dan produktivitas dalam bekerja. Baik teman-teman, sekian materi yang saya berikan tentang pengupahan dan juga jaminan sosial tenaga kerja yang ada di Indonesia. Segitu dulu dari saya, terima kasih.